Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo Al-Ustaz Muhammad Dawamul Ihsan, ngaten ya. Yai, ini biasa kan ketemu ya. Di HP saya itu sudah muncul namanya. Muhammad Dawamul Ihsan. Yai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo. Kebiasaan Kabupaten Pasuruan ini. Selalu sambutan beserta jajarannya, segenap pimpinan cabang Muhammadiyah sekota Probolinggo, pimpinan cabang pundi niki? Pon iki jenenge niki. Nggih. Kedopo. Nggih. Ustaz Bambang. Tadi kenalan tadi sampai subuh tadi. Sudah kenalan dengan Yai Bambang ini tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat wal afiyah jasmani rohani. Mudah-mudahan rezeki kita dijadikan Allah rezeki yang barokah. Kehidupan kita pasti berakhir. Kehidupan itu tidak akan lama. Pasti menjumpai yang namanya kematian. Kapanpun itu hadir, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa wassalamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang dalam doa ini selalu saya sampaikan ya, apalagi kita dalam setiap waktu, setiap saat, agar Allah memberikan kecukupan dalam rezeki kita. Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, sampai paringi cukup rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Pangapunten, ini harus bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Wah, Madura saya pulang langsung. Kalau bahasa Jawa masuk? Paham ya? Okay. Kalau bahasa Madura tambah masuk ya? Saya enggak masuk, absen saya nanti. Sebab ciri khasnya itu kalau sudah sambutan ketua pimpinan daerah Kota Probolinggo dengan khasnya begitu. Jadi bahasa Inggris utara, timuran. Ustaz Dawamul Ihsan ini logatnya ini tidak hilang begitu kalau di acara balapan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, doa ini awal ya, itu Rasulullah selalu menyampaikan begini, Allahumma ya Allah qani'ni bima razaqtani, berikanlah cukup rezeki yang Kau berikan kepadaku. Diparingi Gusti Allah rezeki yang cukup ya. Kalau rezekinya cukup, banyak belum tentu cukup ya.
Kalau sudah cukup pasti bahagia. Banyak belum tentu bahagia. Ya. Kita minta kepada Allah rezekinya cukup. Cukup ya setiap bulan umroh, ngoten nggih. Cukup beli mas-masan sak gelang. Cukup pokok ini ya diri. Cukup kalau ada rumah di depan itu dijual kita bisa beli. Cukup. Kalau diberikan oleh Allah rezeki cukup, subhanallah. Ya. Wa barik li fi Gusti, panjenengan paringi barokah. Dalam tafsir Ibnu Abbas, barokah itu ziyadatu 'alal khair, nambah kebagusan, jadi kebaikan demi kebaikan. Harta kita ini menjadi kebaikan. Ukuran kebaikan itu adalah fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ukuran kebaikan itu adalah pasti itu ukurannya apa? Kula biasa bahasa Jawa niku ben enak ya. Nyocoki apa bahasanya nyocokin hadirin? Sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ukurannya barokah. Ya. Nek kula pertanyaan Bapak Ibu milih pundi? Ya. Bahasa Jawa mawon nggih. Oh, nek delok gene cocok loh niki. Saya enggak ragu lagi sudah. Ini tadi mau ceramah ini ragu loh Ustaz. Ya. Ini mas-mas kula yang di sana ini, senior kula dua ini. Ada Mas Samsul, ada Mas Irfan, luar biasa nih. Niki mas-mas kula niki ya. Ya. Jangan milih pundi. Ya, kira-kira. Ya. Sedikit barokah, awake gak barokah. Milih di panjenengan. Yo kalau lulus. Wong pertanyaannya melurut. Titik barokah, awake gak barokah. Milih pundi panjenengan. Wake barokah mana gini. Panjenengan milih pundi ya? Duitnya akeh, omai magrong-magrong, pinggir embong, tandurane dolane iki lah kartolo niki. Tapi hati sumpek gak duwe duit, hati seneng milih pundi panjenengan? Kalau sing dipilih maning Pak, jare ngeten. Ini khusus bapak-bapak ya, khusus bapak-bapak. Pak, ya kira-kira milih pundi? Bojone wayu, dukur, lancip, kuning, wong delok sampai ke bentuk, tapi nyocot gak ngadu bila, elek tuwek pesek ndek tapi setia. Milih pundi panjenengan? Ayu setia nggih ya. Lho ngene saged lah ngoten iki standar iki berarti ngoten iki. Ya, artinya ukuran bahagia ini, ukuran barokah ini kembali lagi kita sampaikan yang disebut kualitas dari harta kita, rezeki yang diberikan oleh Allah. Kalau bicara rezeki itu bukan hanya uang, uang termasuk kesehatan, rezeki, keluarga, rezeki. Kita diamani oleh Allah menjadi seorang pemimpin, itu rezeki. Ya, kita bisa hadir di sini di waktu subuh, subhanallah, ini rezeki. Dan semua ini mudah-mudahan menjadi barokah. Ya. Yang ketiga, wakhluf ala kulli ghaibatil li bi khairin. Ya Allah, ganti Allah apa yang pernah hilang dariku, ganti Allah dengan yang lebih baik. Dulu saya punya tanah ya Allah, dintekno mantu ya Allah, sampai ganti ya Allah. No makal mantune iki berarti ya. Ya Allah, saya punya toko sekarang habis, saya punya perusahaan pailit, saya punya tambak dulu ya Allah, habis semua, ganti ya Allah. Dulu saya sehat ya Allah, sekarang sakit, ganti yang lebih baik ya Allah. Subhanallah. Hidup fluktuasi, naik turun, tapi kalau Allah selalu mengganti kebaikan, insya Allah hidup ini bahagia. Kan kita bicara itu bahagia nanti ya. Kan ini saya mulai. Subhanallah. Ya, termasuk tapi ndongane gak oleh pol-polan. Gusti, bojo kula biyen niku ayu, enom, kulite kewenceng, sakniki keriput tuwek, ganti Gusti. Ngoten hadirin. Bahaya niki hadirin nggih. Maksudnya ganti setiae. Lah ngoten ta Bu? Ganti napa romantise, ganti sabare. Nah, ini diganti oleh Allah. Setiap apa yang hilang ganti Allah dengan yang lebih baik. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini saya menyampaikan tema Al-Qur'an kunci kebahagiaan dunia akhirat. Pasti hidup kita ingin bahagia fid dunya ilal akhirah. Nah, ini yang saya sampaikan. Kajian kita sampai jam berapa nanti? Kalau dalam undangan sampai jam 12 siang ya, insya Allah ya. Siap ya? Kula mboten. Jamaah rahimakumullah, saya awali dari ini. Surat Al-Imran 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu wala lan ojo tahinu lemah sira kabeh wala tahzanu lan ojo sedih sira kabeh wa antumul a'launa padahal kamu ini a'launa tinggi mulia in kuntum mu'minin lamun sira kabeh dadi wong iman. Kalau kita melihat wala tahinu taini ini kan fi'il mudhari kan ya. Fi'il mudhari itu diawali kalimat ayanata kan begitu ya. Kalau ada ayanata itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Kalau kata sedang yang sudah terjadi itu artinya fi'il madhi, mudah. Ayanata kalau diawali dengan a ini menjadi fi'il mudhari maklum, bukan majhul lagi. Kalau diawali dengan u itu menjadi fi'il mudhari majhul. Setiap fi'il mudhari itu mestinya diawali dengan dhamma. Tetapi ini diakhiri dengan dhamma. Tapi ini diakhiri dengan sukun. Dimanzubkan. Artinya fi'il mudhari maklum manzub. Nek ndelok koyo ngeten iki sego jangan ning kene iki. Alah los begitu ya. Pasuruan Probolinggo wes itu di luar kepala. Nah, ngoten nggih. Napa Pak ilmu ngoten niku wis enteng nggih. Niki kula belajar saking Mas kula kali niki. Ngoten nggih saestu niki nggih. Artinya apa? Apa yang hari ini kamu kerjakan dan cita-cita yang kamu tuju, apapun itu. Dalam keluarga, dalam pribadi, dalam organisasi, dalam persyarikatan, apa yang hari ini kamu kerjakan dan cita-cita yang kamu tuju, jangan sekali-kali kamu lemah. Wala tahzanu dan jangan sekali-kali kamu sedih. Wa antumul a'launa. Waune niki kan bukan wau diartikan dan. Kenapa? Karena di sini ada fi'lu syarti. Di mana fi'lu syartinya? Ketika kalimat wa ini diawali atau diakhiri dengan inna. Kalau sudah ada inna, wa-nya ini menjadi hal atau halia kan begitu ya bahasanya. Kalau sudah hal bukan diartikan dan, tetapi diartikan padahal. Padahal wa antumul a'launa. Ya. Padahal sira kabeh ku a'launa, tinggi, mulia, punya potensi, punya kemampuan. Kita semua ini diciptakan oleh Allah punya potensi, punya kemampuan. Tapi syaratnya in kuntum mu'minin lamun sira kabeh dadi wong iman. Jikalau kamu jadi orang yang beriman. Maka fi'lu syarti ini menjadi syarat agar kita tidak lemah dan kita tidak sedih. Artinya hidup ini semangat. Kalau sudah semangat seperti ini, maka Allah bagian dari memberikan ijabah atas dzan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya dalam hadisnya. Nah, ini kira-kira saya begini, ya. Jamaah rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya niki rata-rata itu terlalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini tidak ada punya uang, besok belum ada pekerjaan, bahasa dalam hati kita ya apa kira-kira? Urip iki susah. Nasibe lu welek kene iki wis gak bakal iso lupa sampean budal lunga kaji maning mangane rok-rok asem. Lah bareng lapor asem sampean roki lah ngoten ya hadirin. Lah apa kok ya? Sama artinya apa? Ya waduh susah Pak makan. Kalimat yang kita tentukan dalam hati kita sudah bicara susah. Coba di dalam surat Luqman ayat yang terakhir saya sampaikan. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Manusia itu tidak tahu, menungso niku mboten ngerti meneh kedadane apa ora ro. Panjenengan semerap 1 jam yang akan datang panjenengan kenapa? Mboten semerap. Sampeyan semerap besok kula panjenengan sedaya niku rezekine masih kata ndak tahu. Kita tahu bahwa usaha kita itu masih sempurna, ndak tahu. Kita tahu besok niku tasih iso ndekep bojo. Kok ana ndekepe nggih, kudu ngono hadirin kan ngoten. Kalau tidur niku ndekep nggih panjenengan nggih. Napa singkur-singkuran? Oh, ndekep lah ngoten ya ini. Iya memang begitu memang. Saya tahu itu perempuan kudu didekep, begitu ya. Jadi artinya kita ndak tahu besok ada istri kita belum tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Yang tahu kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, berikanlah besok rezeki yang banyak. Ya Allah, berikanlah besok niku umur yang barokah. Ya Allah, berikanlah besok itu kesehatan yang purna. Sagete ndonga.
Kira-kira panjenengan kabupaten kang kathah, kula kei imtisal. Bayaran 45.000. Sederhana ya, bayaran 45.000. Anak loro, bojo kaya Muhammadiyah. Yo langsung SK dicabut kali Pak Dawamul Ihsan ya. Nggih. Ngene Muhammadiyah iku wis gak wani belas iki lho. Nggih aneh wong Muhammadiyah niki ngene iki. Nggih. Bareng ngono umpama ditakoni ustaz padha wae meneng wae mbun dilaporno kali buane kali Mas Samsul iki kok ditelepon iku nyonya iki kok. Nggih. Artinya begini ya, bahwa bayaran 45.000 ya, anak loro bojo siji dengan dia 4 orang. Satu hari sak wong ngetokno 10.000. Berarti nek 40.000 sedinten pinten habise? 40.000. Berarti kalau bayaran 45 tinggal berapa? Tinggal 5.000. Pertanyaannya, bendowino 5.000 dicelengi, bendino 5.000 ditabung, cukup napa mboten setahun naik haji? Pundi wong-wong niki hadirin ya. Kira-kira cukup napa mboten setahun naik haji? Kalau bicara gak cukup temenan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu besok terjadi apa. Masa ngerti panjenengan mari ngaji kaya ngeten mulai nemu emas 3 kilo dang. Tapi ya gak ono sing ngamin iki. Telat gak mang-mang. Ya. Kita tidak tahu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu menit terjadi apa. Jangankan besok, 1 menit yang akan datang kita tidak tahu. Ya. Kemudian Pak Dawamul Ihsan kali Pak Bendara langsung nilpun. Lah sampean kok merengut lapo sih? Nggih butuh duit. Alah kaya ngono ngomong nang bendara kasbon. Loh, kasbon ya ndak apa-apa ya dia. Subhanallah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Besok kita tidak tahu, yang bisanya kita kusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka ini bagian dari doa. Lho ngoten. Masa ngerti dadakno pangapunten ingkang kathah. Dadakno RT teko. RT iki balak-balik teka-teko ae paling yo tarian. Lho suudon dulu. Ya, suudon dhisik niki. Suudon yang didulukan. Ya. Mboten enten sepurane sing kathah. Niki mboten enten tarian. Gak tarian lapor ini balak-balik. Mboten enten tarian saestu. Iki enten kabar. Lu kabar napa? Teko kecamatan. Ono apa? Kecelakaan. Sopo sing kecelakaan? Sepurane sing akeh. Sampeyan kan teko Trenggalek. Nggih. Tanah sampai di Trenggalek ini kalau diserempet tol, ero sampai tanah diserempet tol nih, landasan. Jadi orang itu suudon naik, balik suudon, berburuk sangka. Lah kalau berburuk sangka, itulah jatuh berburuk sangka. Ya, datang melaku nemu ringso, waduh atau deterjen, tulisannya umroh gratis. Loh, siapa tahu ya? Enggak, mboten semerap dalam kurung hoak. Enggak hoak tapi. Jamaah rahimakumullah, artinya kita tidak tahu besok terjadi apa. Karena kita tidak tahu, Allah memberikan satu kunci, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalimatnya ini di sini a'launa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa a'launa? Kita punya kapasitas kok. Kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita punya bakat. Yang itu mungkin tidak muncul. Apalagi dari pemuda-pemuda anak pembelajar ini belum muncul. Nek sing wis tuwek-tuwek ngono ya wis tuwek lah. Tapi terkadang kemampuan kita, talenta kita ya itu belum mampu kita maksimalkan. Wa antumul a'launa. Yang bicara ini bukan kita, bukan manusia, tapi Allah. Allah menitipkan masing-masing ini bakat kemampuan, dan itu bisa menjadi in kuntum mu'minin ini. Kita bisa menjadi orang yang tidak tahinu wala tahzanu. Lho ngoten. Pertanyaannya, Pak, ya napa Pak, kula niki kepingin kemampuan saya ini angkat. Coba di dalam surat, kalau saya surat 38 Ustaz, ayat yang ke-35. Itu doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Ya berdoa njaluk nang Allah. Karena Allah yang menentukan itu, maka kita berdoa kepada Allah. Kalau kita bicara ini di segmen organisasi keperserikatan, selalu sampaikan itu kepada pimpinan. Kita tidak boleh lemah. Hari ini kita harus punya visi yang jelas. Kita ini punya seorang visioner, itu artinya punya kemampuan, punya bakat. Tinggal kita gali. Tinggal kita ya kita mobilisasi bakat semua kemampuan yang ada di daerah ini menjadi satu kemampuan pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya pikir seperti itu. Di diri kita masing-masing terkadang lulus kuliah bingung,
Lulus SMA bingung, gak duwe nyambut gawe Pak, enteng bahasa gak duwe nyambut gawe Pak. Kenapa? Insya Allah Pak, men aku nyambut gawe. Kenapa tidak seperti itu? Kalimatnya yang kita bangun kan mesti minornya. Lapo dek sedih, sumpek bojo iki lho ya Allah nyawocot wis gak duwe duwe. Bahasa ya ini sudah terjebak dia. Wis gak duwe duwe. Tengriku malaikat teko. Amin. Gak duwe temenan iki wis. Kalimat selalu terjebak dalam lesan kita yang selalu suudzon kepada Allah. Coba doanya Nabi Sulaiman itu. Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli do Gusti sampean sepura kula, wahabli anugerahkanlah dumateng kula mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kemampuan kerajaan, skill, ilmu pengetahuan yang orang lain tidak punya. Pripun? Bagaimana? Kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan yang orang lain tidak punya, Masya Allah, laris apa mboten? Laris. Sukses apa mboten? Sukses. Karena punya kemampuan yang orang lain tidak punya. Itu doanya Nabi Sulaiman itu. Ibu-ibu niki sekedar lah pinter gawe jemblem. Piro sih jemblem niku? Biasa niku jemblem niku entek sedina niku 1 kilo. Mari ndonga teng mriki, rasane jemblem niku luar biasa. Jemblem Probolinggo. Waduh, jemblem niki mboten mambu 4 tahun. Wih, umpama kok niki. Kemampuan yang orang lain tidak punya. Bisa mendesain ya kualitas jemblem sing 4 tahun gak mambu. Pas dicokot ngono sampai tutup kraksang ngriko. Waduh, muncrate. Saking enake. Kira-kira laris napa mboten, Bu? Laris, sekedar jemblem wingi oleh 1 kilo. Ya, berhubung laris 3 pintal, 4 pintal, karyawane 200, gawe pabrik. Kon. Itu gara-gara jemblem. Kira-kira anak-anak, teman-teman, adik-adik semua, lah pinter elektronika. Tetapi elektronik itu yang orang lain tidak punya, laris napa mboten? Laris. Termasuk pinter nukang, alah tukang niki nopo sih? Wong kabeh iso nukang, tapi aku nek gak tukangi cakman ngono gak enak. Laris niki. Gak iso deh ono setahun jange, gak apa-apa Cak, tak enteni. Sing penting omaku sampean genakno. Nek digenakno wong liya lho tambah rusak. Laris napa mboten niki? Laris. Ustaz laris ya donga iku, meneng wae rika wis. Bocoran iki, bocoran. Alus tapi bocorane. Nggih, subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kemampuan yang orang lain tidak punya. Kalau itu dimiliki oleh generasi-generasi muda, ra gopo. Lulus kuliah gak gopo. Lulus sekolah ndak gopo karena dia punya basic kemampuan, talenta, bakat yang orang lain tidak punya. Wes langsung mereka semua itu daftar dolei. Ngoten. Pak, pripun Pak? Kemampuannya banyak, tapi tidak mempunyai bekal, apalagi itu modal. Buka surat 20 ya. Surat Shad ayat yang ke-25 sampai 35. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi rata-rata nek donga niku mesti pendek. Qalanya dihilangkan, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rata-rata kan sampai tutung riku. Nabi Musa kan diteruskan, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi isdud bihi ajri wa asrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basyira. Mas, kalau saya doa sampai di sini, pangapunten. Saya pernah tasbihkan pada yai saya ketika di pondok itu, ya, kita artikan, Rabbis rohli sadri Gusti sampai jembarno dodo kula niki. Seorang usahawan, seorang pemimpin, seorang apapun bakatnya yang nanti itu diberikan oleh Allah kemampuan yang orang lain tidak punya, pasti penuh dengan masalah dan problem. Tapi kalau Allah sudah memberikan dodone jembar, enteng, gak mangkelan. Pun Bu, roto-roto, sing mangkelan iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasa metotokan iku wong lanang apa wong wedok, Bu? Wong lanang. Wong lanang iku anjen nemen hadir nggih. Nggih. Sing biasa gak trimoan iku wong lanang wong wedok? Wong lanang. Sing biasa ngrasani, Bu? Wong lanang. Wong lanang iki nemen nggih.
Isu mari masak nonggo petan karo ngrasani. Oh, nah wong lanang petan niku hadirin ya. Ya Allah, jamaah rahimakumullah. Ya. Ya Allah, jembarno dodok. Luaskan dadaku ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Wakhlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sampean udari bundelan entan lesan lidah kula niki. Yafqahu qauli, agar mereka faham atas omonganku. Gawa kodhong titik ngono payu. Waduh ngomong. Kok apike Dik kodhong iya gawe dhewe. Tak gawene Dik. Tak tukune Dik, tak tempile Dik. Laris niki. Waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, urip niki sampean paringi partner. Jenengan paringi ewang. Ya. Kalau dalam pabrik boleh disebut customer, boleh relasi, boleh penanam modal. Luar biasa nih. Kalau Nabi Musa, Haruna akhi, ya Allah, sampai emang Harun untuk melawan Musa. Iya, napa namanya Fir'aun. Sampai paringi ewang kula niki. Haruna akhi, Harun niki dulur kula. Isdud bihi ajri, cek saged dados ewang kula ya Allah. Wa asyriku fi amri, agar bisa memberikan solusi demi solusi atas perkaraku. Kainu sabbihaka katsira, kula bakal tasbih teng panjenengan ingkang kathah. Wa nadhkuraka katsira, saya bakal zikir ke panjenengan ingkang kathah. Innaka kunta bina basyira, panjenengan niku dat kang maha awas. Ya, innaka kunta bina, terhadap apapun basyira, awas, paham, ngerti, panjenengan ku ngerti karep kula. Nah, nek urip niki dikai partner enak. Ya, jadi yuk Probolinggo wau pas gawe jemblem sampean kok enak niki. Ya, telepon, pasuran telepon. Yuk Probolinggo ya, Mas Yang. Pesen jemblem. Ya, 1000 ge apa? Walimah. Waduh, kirim nang Pasuruan. Ya, Surabaya telepon, yuk Probolinggo apa? Pesen jemblem, kirim. Wah, sampai antrinku toto alun-alun riko. Saking larise. Ya, Jakarta telepon, kula pesen jemblem 3 kontainer. Damel napa? Ngebom Israel. Loh, saking larise. Pertanyaannya, butuh di pinggir jalan? Gak butuh. Butuh branding kuat-kuat? Gak butuh. Karena dia sudah punya kemampuan yang orang lain tidak punya. Mesti didolei uang. Dulu itu di Pasuruan itu tahun 2000 ada lesehan namanya Pak Soleh, ya kan, ya seperti ini. Waduh, larisnya luar biasa. Di mana-mana itu ke Pak Soleh. Nyepit, gone cewili, gone didualem. Tapi nggak perlu branding macam-macam sudah. Karena apa? Ada kemampuan yang orang lain tidak punya. Lah nek para ustadz kita, para mubalik kita, ya punya kemampuan yang orang lain tidak punya, laris. Ya. Berarti ya apa Pak? Dikuatkan pemahaman kitabnya, pemahaman bahasanya, memahami tafsirnya, balaghahnya, ilmu hadisnya, ya, baru ilmu bicaranya, khitabah, khatibnya, kemudian baru tampil. Waduh, ditolak uang laris. Gak cocok aku nek gak ceramah Mas Irfan karo Mas Samsul gak enak ngono lho. Waduh, meneh langsung jadwal iki penuh, rong tanggalan penuh, ya. Tuh kok penuh napa niki kira-kira ngoten iki? Bapak Ibu yang saya hormati, berarti kita harus semangat hidup ini, karena nasib hidup kita itu ternyata dari situ. Maka itu kunci yang diberikan oleh Allah, bagian dari nilai kebahagiaan kita. Kalimat bahagia itu, kalau kita lihat, itu dari kalimat aflaha. Isim fa'il li aflaha, mafluhu, maflahatun, muflihuna. Ya, apa? Aflaha, qad itu artinya kalau dalam tafsir, qad itu cukup, hasbu itu cukup syarat ini hidup kamu akan berhasil. Kalau kita ingin berhasil dengan konsep ikut entrepreneur, waduh, ikut napa namanya niki leadership, agar kepemimpinan dan perdagangan kita, bisnis kita itu bisa matching. Iya, kita ikut macam-macam di hotel sama enten. Kata Allah dalam Al-Quran, sudahlah, cukup syarat ini hidup kamu akan aflaha, mafluhu, maflahatun, muflihuna, akan berhasil. Ambil syarat ini, hidup kamu akan berhasil. Loh, apa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Sederhana toh? Hidup berhasil itu ternyata dari iman.
Kalau bahasa saya, kalau ketika itu saya menyampaikan apa model kepemimpinan, awal kepemimpinan itu keberhasilannya dari trust, kepercayaan, kan begitu. Kalau sudah kita bangun kepercayaan di masing-masing lini, di masing-masing sektor, seluruh ortum kita satukan, mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau kota Probolinggo nek cabang ya cabang, nek ranting-ranting, selesai sudah. Selanjutnya terserah Anda. Tuh, kan begitu. Karena memang Al-Qur'an ini menyampaikan syarat pertama untuk kunci keberhasilan itu adalah al-mu'minuna. Nah, niki kira-kira kok sing dijawab deh. Kok wis titik hadirin? Greges kuna kadek muni titik. Belum nggih? Coba kita lihat. Nggih, syaratnya sederhana. Wong iman itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 dan 2. Bisa diteruskan. Nanti kira-kira dibahas sing ndi. Ada lagi kalau di surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah memberikan syarat demi syarat. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong akeh sing padha iman, isbiru padha sabar sira kabeh, wasabiru lan kuat-kuatno ing dalem kesabaran, warabitu lan ribato. Ribato niku napa? Ribat itu jihadu fi sabilillah. Ada 3 jihad ribat itu. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh nang Allah, la'allakum tuflihun, supaya urip sira kabeh iku beruntung, bahagia, berhasil. Dalam keberuntungan ada keberhasilan. Dalam keberhasilan ada kecukupan. Beruntung, berhasil, cukup, pasti di dalamnya ada nilai kebahagiaan. Maka kunci bahagia syaratnya ini selesaikan, tapi kudu diselesaikan satu persatu. Ya. Kula kayak napa ayat-ayat dhisik. Nah, kalau di dalam surat Luqman ayat yang ketiga dan sampai 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudaw wa rahmatul lil muhsinin. Al-Qur'an itu jadi hidayah, wa rahmat jadi rahmat, lil muhsinina tumrape wong ihsan. Ya, siapa orang ihsan itu? Ternyata alladzina yuqimunas shalah. Gini ku wong sing jumenengake salat, wa yu'tunaz zakah, wong sing ngeweke zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhir mereka yakin. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian inilah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan demikian ini cara ini mereka hidup bisa beruntung, berhasil dengan baik. Pertanyaannya, sepakat yang diterangkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 nerangkan 2 jam setengah, nomor 2 2 jam setengah, nomor 3 2 jam setengah. Dipilih sing ndi? Tat, milih di sing dia. Diterangno sing pundi niki? Sing nomor niki atau qad aflahal mu'minun? Ini syarat berhasil kan? Syaratnya berhasil itu iman. Iman sing piye? Iman sing ya apa? Yang hidup kita akan berhasil. Kalimat ini bukan hanya berhasil personal. Jamaah bisa, perserikatan sakit, dan itu kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita hari berhasil sing ndi kira-kira? Nggih, niki napa sing niki, Ustaz? Sing pundi? Kula Ustaz Irfan, sing pundi? Niki napa sing niku wau? Al-Mu'minun ya. Baik, bicara Al-Mu'minun. Wis pokok Al-Mu'minun nyocokno kula kali Mas kula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat qad aflahal mu'minun. Qad artinya hasbu. Aflaha tadi disebut, aflahan niku isim fa'il, li aflaha mafluhu maflakatun. Ya. Artinya apa? Cukup. Aflaha beruntung. Mu'minuna orang-orang yang beriman. Berarti setelah kita bahas, maka kita harus yakin betul dengan iman. Pelajari iman dengan tepat, pahami, yakini, kerjakan. Amantu billahi bi malaikatihi bi nandi wong wis mulai apa turun ya. Bi kitabihi bi rusulihi bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa sarrihi
mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada ketetapan Allah terhadap qada dan qadar, yakini, pahami, pelajari, kerjakan. Maka ini barometernya, pangapunten, semakin paham kita dengan iman, semakin kita yakini dan kita implementasikan terhadap perbuatan, dinyatakno nang perbuatan, semakin nilai keberhasilan kita itu semakin tinggi. Semakin rendah kita memahami iman, kemudian semakin rendah kita meyakini dan mengimplementasikan dalam perbuatan, keberhasilan hidup kita itu semakin rendah. Kalau bicara keberhasilan atau nama bahagia, niku mboten namung duit akeh. Durung tentu duit akeh iso berhasil. Belum tentu duit akeh iso bahagia. Nek iso duit akeh ya bahagia. Lho ngoten hadirin ya. Karena sesungguhnya ya, kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi, nilai, tetapi diukur dari banyak kuantitas, tapi diukur dari kualitas. Karo yakin makna iman ini dikuatkan. Yang saya sebutkan tadi mawon pun kita terkadang geser loh. Iman terhadap qada dan qadar. Meyakini hari ini apa yang kita rasakan, apa yang kita alami seakan-akan sudah nasib kita. Wis nasibe duwe bojo rika niku cak. Ya, duit gak tape akeh. Elek nemen junduan. Wis wis repot di bojo kaya ngeten. Ngono biyen niku aku dirabi karo polsek lah enak ngono hadirin. Jare lapo polsek ngerabi ngono ya. Artinya dorong-dorong sudah kita tuh sudon. Lupa bahwa yang saya sebutkan tadi wa mata dari nafsu madza taksibu qada. Kita bicara rukun iman saja. Yang pertama iman kepada Allah. Kekuatan iman kepada Allah terkadang itu geser sedikit geser dengan kemampuan, keyakinan, faham atau pengharapan selain Allah. Pangapunten dengan kata, contoh mawon, duwe gawe dalam kurung bondo utang. Seperti itu pokoknya. Duwe gawe ini apa? Hajatan, nyunat atau manten, bondo utang. Ngenteni buwuan. Wah, ngenteni buwuan iki wis ekstrim pokoknya wis ngeten ya. Diadana wayahe buwuan udan dawres. Kon piye gak balik bondo iki seruwet urusan wis terus pikiran ini. Pertanyaan yang kedua, panjenengan pakai langkah apa? Kira-kira ning kene generakno udan apa? Sapu duk diwalik apa napa jenenge lenggis diobong ora dincepno? Apa njaluk nang Gusti Allah? Kundi teng mriki enten sapu duk diwalik niku. Mboten enten nggih. Nek kula mboten enten, nek nggen kula mboten sapu duk diwalik. Tapi BH kali napa namine celana wong lanang pacaran ditalang. Lah iya, sing jenenge BH karo napa namine niki sempak kok iso pacaran ditalang niku lho. Kula niki manten, ketika dulu manten niku kebetulan bapak seneng wayang. Kula wanti-wanti, gak ono cok bakal, gak ono sinden, gak ono napa nyel wayang. Karena niku dalange ku kepingin. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Mantu nyar gak wani protes, biasa wis. Nggih, berhubung nggih ya. Pun nek kate ana cok bakal kemaron niku lho, sing enten napa namine jerone ana gedange, ana klopoe, ana guloe. Ora ngeten napa malih? Ya rungono kate karo modele. Nggih. Nggih. Akhirnya pun ternyata enten temen. Alhamdulillah ana temen kula walik karo-karone. Udan dawres. Kon kapokan. Udan deres, saya minta kepada Allah, ya Allah, nek gara-gara ya napa sesajen niki kula wale udan deres, ya Allah, prinsip dan pemikiran semua orang terangno ya Allah. Tetapi kalau ini rahmatmu terusno sampean deres ya Allah, cek kemanten nang cepet nang kamar. Lho ngoten hadirin. Subhanallah, Allah memberikan terang. Jenenge mantu akas-akase oleh seminggu berseni talang. Lho mangkani sing jenenge jeroan kula niku nggawa pitu ndek koper kok ilang sitok iku nang ndi? Ternyata pacaran ndek talang iki Mang. Masyaallah. Sopo sing jogo niki wau? Subhanallah. Kan syaratnya ku gak oleh ngomong kan? Ngambilnya itu syaratnya gak ngomong, kudu nyolong jarine ngoten. Aneh-aneh wong-wong niku. Ten mriki mboten enten nggih. Ya gak ono ndek musala, oh rika mbone ndek omah. Kepepet pisan. Subhanallah. Ibu-ibu, nek anaknya terus belerai, pilek kae, masih 0 tahun gara-gara apa Bu? Popoke kakum. Kona. Nek kate suleten, apa bahasa Indonesia suleten iku Yai? Suleten iku lho. Kayak cacar itu lho.
Ya kenapa gara-gara? Gara-gara popoke kaobong de pawan. Kon wis kali to. Itu orang-orang dulu kan seperti itu. Dia gampang memutuskan sebuah solusi yang solusi perkara itu ya belum tentu. Belum tentu kan? Apa ya karena itu? Wong enggak ada hubungane. Ya, mboten enten hubungane. Apa maning nek kemanten, Dik, walan pira iki? Suro, aja lali cok bakal, gaya anjat apa? Songo. Anjat songo niku kaya napa jenenge niku pring dionjot enten takir cilik-cilik, ana duwe 5, ana tanah kuburan, ana traseke, ana apeme dan lain sebagainya. Didelep pojok. Iki engko sore-sore dalu-dalu jam 12, biasa kemanten iku diparani bajul pedak roman. Kon, sampean ro bajul pedak roman iki. Kok iso ana bajul pedak roman iki? Engko didelok sobone. Rubung arek-arek pas melekan gak ono jajane, apem dipangan. Kon, apem dipangan, tuan rumah ndelok anjate. Lho, kali toa, apem ilang. Kon. Padha kali 40-an iki. Umur petane kate pun ya kematian di hari 40 melekan. Apa? Engko ibumu engko mulai pamit. Engko lak ono glodak, tikus. Teng iki mboten enten nggih kaya ngoten Mas nggih. Gak ono. Ono sing siji. Ya Allah, ya aja lali engko melekan cak keluarga diundang, semua diundang. Apa? Iki engko ibumu pamit. Lha ya apa pamite? Delokna engko. Ndek jero niku dikei ngombe panganan sak senenge. Berhubung rawon, isuk mulai teko isu napa jenenge? Mulai isuk masak saking senenge ibuke mulai didelen jero kamar. Rawon pisan, empali sakmene gajine pol-polan. Dikek ngombe ini senengane seprit. Kon seprit dikai susu jenenge susu soda dilebono ndek kono. Jarene lah iya jarene ibu mulih kok gak dipangan. Ya gak dipangan lah apa bededek wis dadi gaje kesuwen mangkane adangen dhisik lah cek. Subhanallah. Mama hadirin jamaah rahimakumullah, terkadang pemikiran kita tentang iman kalau sudah kepepet, bahasa Indonesia kepepet itu apa? Ngalor ngidul sudah pikiran kita. Apa cara yang terdekat dari situ yang menurut mistik logika itu ada dijalani. Lho ngoten. Wah aneh. Ayo arek cilik lapo Dek, arek iki cilik Dek. Iki ya Allah, balak-balak nangis ae. Mangkane tak kei gelang oyot apa jenenge iki? Kon ning kene ana jegak. Enten mboten enten kon arek cilik mbok ndek omah. Ya. Artinya apa? Apa yang tidak ada hubungannya disangkutkan dengan nilai kepercayaan. Maka, pangapunten, apa berhasil Pak? Mungkin berhasil itu sebagai istidraj, dilulu kali Gusti Allah. Tapi secukupnya pemikiran dan pemahaman yang ada di situ. Artinya keberhasilan itu dilulu. Napa bahasa Indonesia dilulu niku napa ya dilulu iku ya? Apa Mas? Dilolo. Dilolo. Ya apa sih dilulu? Digonggong. Bahasa Indonesia digonggong napa ya? Digonggong. Iya nek jangkrik. Gonggong ya. Artinya itulah Allah. Ya. Seakan-akan nasib hari itu terjadi, kita tahu sebab, akhirnya kita memohon pada benda, pada makhluk yang sungguh kecil, yang sungguh sangat lemah itu tadi. Kenapa tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Prinsip iman itu. Makanya aflahamal fudlu muflihuna itu syaratnya iman. Pun, nah iman terus betul tutup niki. Syarat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ternyata bahagia itu, dalam bahagia itu ada kecukupan. Tadi yang saya sebut, dalam kecukupan itu ada keberhasilan. Dalam keberhasilan pasti nilainya itu bahagia. Ternyata Allah memberikan syarat, nek kan kepingin cukup soge, bahasa kula ngoten, nek kepingin soge, salat khusyuk. Pripun? Bagaimana? Kita sudah jamin ya salat kita khusyuk ya? Nggih. Jangankan khusyuk, apa salat kita dapat ridho Allah kan hitungannya belum. Dalam surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul wa la yakhuddu 'ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun. Salat dalam keadaan sahun itu ternyata disebut dalam Al-Qur'an termasuk mendustakan agama. Berarti wong se salat iki wau kuwabe yakin hakul yakin kita itu diterima Allah.
Nandi wong iki menghadiri. Ya kudu Pak, yakin iya. Yakin berdasarkan apa? Pangapunten. Ini jawaban berada di masing-masing hati kita. Kita bicara berhasil ini. Salat kita ukurannya itu sudah masuk dalam khusyuk, yuqimunas shalah, diterima oleh Allah menjadi menegakkan salat, dan salat yang diridhoi oleh Allah atau belum, yang tahu diri kita masing-masing. Barometernya Al-Qur'an itu surat 29 ayat yang 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utslu wajon maing barang ukhya kang den wahyuake ilaika maring sira Muhammad minal kitabi saking kitab. Kalau mau bisa menegakkan salat, maka belajar dulu, ngaji dulu, deres dhisik, tuku buku pasolatan. Pertanyaannya, kita bisa takbir kita itu kira-kira bagaimana? Takbir kita itu kan dalam kitab itu, kalau dalam hadis ya, paling rendah mangkibaihi, paling tinggi udunaihi, kan ngoten ya? Paling rendah itu setentang dengan pundak, paling tinggi pucuke kuping. Ya, diadakno berhubung salate niki pangapunten, gak teko ngaji, gak teko niki, yang penting yarfa'u yadaihi, mengangkat tangan, ngeten tok. Sami Allah. Lapo kate ngene iki, lapo. Ibu-ibu kagetan delok, opo iku jadi ngono iki. Ibu kagetan. Ya. Berhubung kalau sudah bicara hadis 1 yarfa'u yadaihi, takbiratul ihram itu mengangkat tangan, maka mengangkat tangan diartikan macam-macam. Ono sing sakmene. Ono sing nemen mengangkat tangan ya. Ya Allah. Ono sing do ngukur, ente sing nggur ini. Allahu Akbar. Kalau yarfa'i yadaihi, kalau itu saja nek niku mawon yang kita bisa pakai, tidak memakai kalimat yadaihi au mangkibaihi au udaine macam-macam. Wong sing penting mengangkat tangan. Nek kula artikan ngeten. Allah. Bener apa mboten iki? Ya mengangkat tangan yang penting. Tetapi kan itu hadis tidak berdiri sendiri. Itu harus ada 1 2 3 4. Ya. Kira-kira pun belajar tutuk kuna burung, sampun Pak. Tak dukno maneng, sedakep. Nah ini jelas sih. Sedap kalau panjenengan sedaya, kita semua ada dalil, ada tahta surrati, ada fauqa surrati, ada ala sadri. Dalam 3 hadis ini, kalau kita melihat kemutawatirannya, itu pasti kita memilih ala sadri. Ono nisari udel. Sampeyan salat iku ningali ya. Ya. Allahu Akbar. Ono ngene lho, lapo lagi ngene enak. Atau tahta sur ala tahta surati fauqa surati, ya, atau fauqa, ya, berarti Allahu Akbar pas udel ngene enten. Ada ala sadri, bukan fauqa sadri tapi ala, bukan di atas dada tapi ala itu pas dada. Wadine diartikan ala itu di atas, paling itu Allah. Ya Allah, rawat iki wis. Wis pambutan nggih, mangkau wangkang kakek ngawet. Nggih. Teng mriki enten kaya ngoten ya. Ya. Pak, bagaimana Pak? Tafsir ala sudri itu bisa diambil ketika kita inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Anhar berkorban ketika Nabi mengambil ontanya itu ditulisi Muhammad, tulisan Muhammad ini pas ala sudri. Itulah yang atasnya dodo, lho ngoten. Berarti bagaimana? Dada itu diartikan ulu hati, pas. Boleh lurus atau tarik sedikit pas. Ini ulu hati. Ya tapi yo gak ngono. Allahu Akbar lurus tarik titik srit. Ya kate ngono nggih ya. Wis dipilih mawon. Lah apa kate srit-srit barang itu. Paham ya Bu ya? Ya boleh lurus, boleh tarik. Pak, di mana ini Pak pemahamannya? Itulah baru yang disebut yuqimunas shalah. Saya tidak mengartikan yuqimunas shalah, tambah panjang. Yang disebut orang yang bisa, nanti nilainya berhasilnya di mana kita lihat. Orang yang bisa belajar ngaji, ngelmu,
apa itu mondok terserah, atau majelis taklim, belajar pasolatan, sehingga ketemu itu, baru dia itu disebut dia yuqimunas sholat, baru dia bisa menegakkan sholat. Ya apa Pak menegakkan sholat? Dalam tafsir Ibnu Abbas, menegakkan sholat itu yutimmunas sholatal khamsa biwudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa mayujibu fiha fi mawaqitiha. Mas, masa ada diartekno sedikit gini? Terus kate Probolinggo. Apa Pak menegakkan sholat itu? Yaitu yutimmunas sholatal khamsa, menyempurnakan sholat 5 waktu. Biwudu'iha, wudu kita sempurnakan. Saya kalau melihat, membranding, membahas tentang masalah diawali dengan wudhu, subhanallah, luar biasa ini. Kita masukkan dalam satu saja wudhu, yang lainnya betul dibahas. Balik nang sholat khusyuk mungkin, cek nutut, kurang 15 menit. Ngoten nggih? Setuju? Setuju. Nggih. Setuju pokoknya ini. Mari kalau mareni. Ya, baik. Coba kita bicara tentang masalah wudhu saja. Wudhu kita itu berasal delok jari ini, kemudian dari kira-kira kerungu, apa gelundung semprong, ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidur, apa kabure cangak, kabe miber melok miber, atau betul-betul kita punya prinsip. Di mana Pak? Yang jelas putusan tarjih kita dibaca, ya kita soal jawab kita baca dan lain sebagainya. Contoh wudhu kita, dalam bahasa wudhu itu kalimat begini. Summa tamat madha wastansaqa wastansara. Summa itu artinya kemudian. Kemudian itu artinya dua perbuatan yang dikerjakan di tempatnya masing-masing. Saya makan kemudian minum, makan dulu baru minum. Kemudian saya makan kemudian telepon, makan dulu baru telepon. Summa tamat madha, nuli kekemu. Oh, ini bahasa Jawa ya, kekemu. Ngeten. Wastansaro, ternyata dilanjutkan, dihubungkan dengan kalimat wastansaro, dan menghirup air ke hidung. Wastansaro, dan mengeluarkan itu, menggebreskan. Apa bahasa Indonesia menggebreskan itu ya? Ya apa menggebreskan itu apa bahasa Indonesia ini? Mengeluarkan hidung dari air, apa air dari hidung? Ya, menggebreskan mana enak nggih? Itu kemudian setelah kemudian baru dan. Padahal dan itu adalah dua perbuatan dikerjakan jadi satu. Saya makan dan minum, mangan durung entek karo ngombe, keselek. Saya makan dan telepon. Iki makan dan telepon. Maka kalau itu kita praktekkan, summa kemudian setelah membasuh, ya salah sama roh, kemudian baru berkumur, srip dan itu berarti kan menghirup. Dan mengeluarkan, bukan begini, seret. Kok rasa sawangan rada ndelomongi gak enak ati kula ngene, Kok sawangan kaya ya apa ngono modele, gak enak iki. Ini kita melihat bahasa dulu loh ya. Kita bicara bahasa. Pak, dari mana di sini, Pak? Dalam kedisiplinan memahami nilai keberhasilan, itu kesucian pemikiran, pikiran yang suci itu didahulukan dari nafas kita. Subhanallah, saya tidak ngalor ngidul. Ini keberhasilan menurut ditafsirkan ngalor ngidul. Tapi yang jelas nafas pikiran kita itu awal dari nilai keberhasilan kita. Mangkane sampean delok, wong nek sing goro atau wong terjadi apa sing kirane itu gak bener, mesti menggos-menggos. Atau ngejer. Betul apa tidak? Nek gak ngejer, oh pemain iki berarti. Wis dablek gak ngejer, itu kan pemain jenenge ya. Tetapi orang itu ngejer mesti jadi atau mangkel. Nah itulah awal dari membersihkan saja, itu diawali dari situ. Subhanallah, Allah memberikan nilai keberhasilan itu dari sholat yang khusyuk, menegakkan sholat. Telepon, babon, ya. Dari sedaya kira-kira sampai di sini kok rada angen-angen gak enak ngono ati kula niki nggih. Nggih. Wis cocok napa dereng kira-kira? Satu saja ya iki. Iki ditutuk ndi tambah bingung nih ya dirin ya. Apalagi kita bicara ini. Hadis yang paling sahih yang kita ngambil itu adalah yang bagaimana? Waduh, tutup dindik enggak Mas. Pun diterusakan sih balik nang khusus sih. Ya. Ternyata artinya apa yang saya sampaikan tadi, kita dalam hati kita sudah jawab masing-masing. Salat kita itu sampai di mana? Tahu salat kita niku pengrungu,
delok TV, delok YouTube, ngaji, baca kitab, maca hadis, yang tahu jawabannya di hati kita masing-masing. Berarti nilai kesempurnaan ridho Allah itu yang tahu di diri kita masing-masing. Lah nek durung ya apa Pak? Ada satu kunci nek durung nutut. Aku durung iso Pak kaya ngono. Ngaji gak mandek. Ya, ngaji gak oleh prei. Kejaba ustaz gak teko. Nek ustaz ya gak teko ya gak apa-apa Pak. Lah ngoten wong jenenge ustaz, pegel enten acare akeh. Ya, paham jamaah ya di sini ya. Artinya ngaji itu bagian dari jihad. Al-jahdu wal juhdu wal majhudu. Ada kalimat jahada jahdan, jahidun au jahidun diartikan bersungguh-sungguh, fokus mencurahkan segala kemampuan kita untuk ridho Allah. Termasuk ya salat itu. Ngaten. Tambah gak enak kula nek wong meneng iki, tambah gak enak ngono arti kula niki. Iya Pak, salat ki kula tutuk endi? Nilai keberhasilan saya itu di situ ternyata nanti. Ya, baik. Coba kita lihat syarat keberhasilan, syarat menjadi orang yang beriman yang nanti itu bisa menjadi berhasil. Bahkan keberhasilan ini sudah semuanya lini, termasuk pangapunten keberhasilan kepemimpinan di dalam perserikatan, keberhasilan di dalam sekolah, lembaga, keluarga, yang salah satunya syaratnya alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Alladzina utawi wong akeh hum yang wong akeh fi salatihim ing dalam salat-salate wong akeh iku khasyi'una khusyuk. Mereka salat dalam keadaan khusyuk. Pak, bagaimana cara khusyuk itu Pak ya? Khusyuk itu kalau menurut Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau menurut tafsir Ibnu Abbas ya, yang namanya khusyuk makhbutuna mutawadhauna la yaltafituna yaminan wala simalan wala yarfauna aidihim fis sholati. Salat khusyuk menurut tafsir Ibnu Abbas. Ya, saya tidak tampilkan. Tengriki pun segojangan. Ahli kitab kabeh pun dia. Ya, makanya sungkan kula ngunggahno ngoten nggih. Apa maning Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu belum ada tafsir terjemah Ustaz ya. Yang kedua, belum ada harokatnya. Yang tafsir terjemah itu ikhtisornya. Artinya ringkasannya itu ada. Ringkasan tafsir Ibnu Abbas. Tapi tafsir Ibnu Abbas secara lengkap seperti Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu ada. Ibnu Abbas belum ada. Ya. Kalau yang bisa membaca kitab gundul baru dia memahami betul letter tafsir Ibnu Abbas. Ya. Nah, salat khusyuk menurut tafsir Ibnu Abbas niki ya. Makhbutuna niki Bu, dalam kamus Kiai Haji Ahmad Warson Al-Munawwir, terkenal dengan kamus Al-Munawwir. Nah, niki dulu masih wis ya. Itu disebut khusyuk. Loh aneh toh. Makhbutunya itu disebut khusyuk, khusyuk itu disebut makhbutuna. Ketika itu saya branding terus, saya taruh di bawah, ternyata ada unsur tumuknina. Ada unsur tenang dalam kalimat makhbutuna dan khusyuk itu ada unsur tumuknina. Jadi pangapunten, salat yang paling khusyuk itu diawali dari tenang. Kalau bicara tenang, kita bicara sarana dan prasarana. Masjid-masjid kita harus mencirikan masjid yang tenang, bersih, rapi, indah, nyaman. Salat kita bisa tenang. Panjenengan saged salat dengan tenang di pinggir dalan, aweng utawa ya salat napa jenenge niku pas salat di pinggire salon horeg pas lagune niku santri waya ngono lirika yang ngono kate gak salate kira-kira sak tenang napa mboten ra tenang pangapunten berarti itu juga diciptakan di rumah. Makanya kalau kita bicara tentang, saya belum bicara tentang strategi apa bekal pimpinan. Bekal pimpinan itu bukan ilmu Pak, bukan kepemimpinan, tidak. Okay. Kalau Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah bekal itu apa? Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatah wa aqimis shalah wa basyiril mu'minin. Pemimpin sing hebat niku nek Nabi Musa dikongkon gawe omah di Mesir. Berarti pemimpin sing hebat iku nek omahe wis beneh. Napa omahe beneh iku? Bahasa ndeke niku beneh iku apa Pak? Beneh iku Pak. Benar atau apalagi benar, cocok, pas, tepat ya.
Rumah kita itu mohon maaf bagus kabeh, ndak ada sing gedek, bagus porselenan, keramikan bagus. Tapi pangapunten nggak ada mlebu koyo kapal pecah iku lho. Wis mesisan nang kitab tafsir ini diketno. Itu surat niki kan ya kita bicara tentang tafsir Nabi Musa itu. Ya, titik mawon niki, bocoran. Sing ngatur manajemen ibu-ibu, sing ngerjakan bapak-bapak. Lho nggih mestine ngono. Lah nek rumah kita masih sederhana tapi lirak-lirak, mau lirak-lirak. Nah, di sini lirak-lirak itu apa lirak-lirak itu, Pak? Bersih kaya ngeten lho, Pak, gak ono sampiran. Ya, ibune pegawai, bapakne pegawai, ya Allah, budal gupu kabeh, anduk di sofa, androk di nggon, utang di dalam di kipas mumet pisan. Ada gak karu-karuan wis. Aduh ruwet gak karu-karuan. Nggih, di pinggir niku enten kongguan, Pak, kongguan. Tapi ana obat lamun niku dukure sange Gunung Uhud ngeten. Padahal iku diguwat dibersihkan selesai loh. Bersih lirak-lirak loh. Dari mana? Ini nanti fungsi keberhasilannya di sini. Ya, lupa omah kula cilik, kenapa harus rumah kecil? Ya, nek bersih lirak bersih setiap hari dipel. Siapa sing ngepel wong lanang, wong wedok wis bingung, pegel. Ya pelen ya, dipel. Pulang kerja selondoran. Napa namanya tidur di tengah kena, di ngarep kena, seger karena apa? Lirak-lirak, bersih seperti ini. Ya Allah, pangapunten yang kata. Ya, masuk di kamar kula cilik toh Pak. Loh cilik apa kate cilik? Yo, kalau nek sholat itu di kamar Pak cilik, enggak apa-apa, tinggal setengah meter, enggak masalah. Allahu Akbar, pas sujud di lengan, ono pacul, ono lenggis, ono sembarang desa kono, sekok gak kanggo ndek kono. Ya Allah, baut iku ono sak paki ndek kono niku. Lah iya lapor rasane ndek kono. Pas sholat itu dipencoloti tikus pisan. Kon gak karu-karuan. Kulit gedangnya orang tahun setengah. Subhanallah. Ayo ngomong ini tidak berhasil. Sholat khusyuk dari mana ini? Sholat khusyuk bagian dari berhasil. Hidup kita bahagia itu nanti. Nyampe mundur di omah, di belakang ibu-ibu biasanya letak rumah itu, ya tempat sholat itu di belakang. Lah ngoten nggih, pinggir kamar mandi, belakang. Napa namanya ini dapur. Lah ngoten ya, tempat sholat kita itu. Tempat sholatnya itu waduh bagus, di keramit. Betul bagus, tapi lah apa? Dandang panci sablukan deleng ngarepe. Kon aduh gak karu-karuan. Sing jekine jakete bapak niku didalem di pinggir. Katen sajadah niki ana telung korban gak diganti. Allahu Akbar. Hasim. Sederhana kan ini, mengatur salat khusyuk itu toto keberhasilan kita di sini loh. Wes kaya ngoten, mulai dadakno bapakne mulai kerja ya Bu, ya mangan di saya, wes tak sambelno lerong-lerong. Waduh, sambel lerong-lerong Bu, ndukure niki ana terine, kate ana napa jenenge niku, pete gede ku jenenge apa Mas? Jengkol luar biasa niki, pas luwe pisan. Ya, sampean salat sik apa mam dhisik? Salat sik Bu, iki kate maghrib iki gak tutut. Salat Allahu Akbar. Dadakno bojone nyemplungno sepil goreng sering di pinggir dapur pisan. Kon sepil ku ambune gak karu-karuan Pak. Hargane murah tapi menusuk dalam hati. Kon apa kon? Sampeyan kira-kira pas salat Allahu Akbar, khusyuk apa mikir sepil? Kula pikir kepingin terus sing salat khusyuk dek kene dek kaya ngoten. Sing disalahno sing salat apa sing gorengi? Oh karo-karo nih. Ya Allah, kalau itu kita atur Bu secara bagus. Ini nanti sebenarnya tafsir ini adalah membahas Nabi Musa disuruh. Kenapa Nabi Musa itu disuruh? Bekal Nabi Musa untuk melawan Fir'aun. Yang Fir'aun itu amunisinya luar biasa. Kemudian bala tentaranya luar biasa, kekayaannya, kekuasaannya ingin melebihi Tuhan. Tapi Nabi Musa untuk melawan Fir'aun itu bukan untuk Nabi Musa siapkan tentaramu, tidak ada dalam Al-Quran. Siapkan amunisimu, kekayaanmu, saingi Fir'aun, kalahkan Fir'aun. Tidak ada. Musa, kau nek kepingin ngentek no Fir'aun, lo gampangnya bangun rumah-rumahmu di Mesir beserta kaummu, kan sederhana tau. Waja'alu buyutakum kiblatan, jadikanlah rumahmu itu kiblat. Nek tiarteno kiblat tambah suwe maneng iki ya. Paham jamaah ya? Yang terakhir, yang pertama ini syarat khusyuk itu ternyata mahbutuna, ada tenang. Kalau tenang itu berarti pangapunten bahasa Jawanya itu piranti untuk bisa menjadi tenang itu harus kita ciptakan. Lho ngoten. Masjid kaya ngeten iki ya dipel to Pak.
ya diapikno. Terkadang ono masjid musola kita di pinggirku, ya Allah, sawang iku sampai tutup nisor iku lho. Aduh, ya apa modele. Bener dikai napa namine? Napa karpet ya. Tapi karpet niku sing jenenge pengu gak karu-karuan, ya Allah. Wis guaan nang kono nang Segoro Kidul kono nggih nek koyo ngeten iki. Bersilira-lira. Bila perlu punya dana AC, iya. Oh gak oleh pas saiki Pak. Ndak, karena kita menciptakan sholat khusyuk, ada ketenangan. Nah ini LPCR ini kan gandengannya dengan apa jenis pemberdayaan masjid itu, dan itu tugasnya bagaimana membina masjid itu bagian dari pendidikan demi pendidikan yang ada di dalam ibadah termasuk sholat. Nah, diciptakan masjid yang bagus loh mata. Ya termasuk tenang niku terkadang kita pangapunten nggih, gak tenang itu gara-gara pakaian. Nggih napa mboten? Lho nggih. Pakaiannya gak ono, tapi sholat di ngarep, ya, wis kaos arang tulisannya cat MKO berkualitas. Wadah, wis gak masuk belas iki sholat khusyuk iki. Wis kaya ngoten, ya, wadah wong itu gawe sarung rasane gak ono isine ngene ya. Enggak maksud cawete gak ada iki rasane kaya ngoten hadirin. Wis ngeper 10 pisan. Kon. Lah iya, Bu. Ngene iki kate sholat tuh kali ngomong. Ngene iki lho bojone nang ndi sih? Sarung wis kate diseteliko, gawe cat MKO berkualitas, wong itu pisan. Kalau niku lho nek kate sujud lah karo-karuan di sini. Tipis pisan. Kon. Ibu-ibu yang ngoten Bu ya. Terkadang kita tidak nyaman gara-gara napa? Ndek ngarep. Waduh. Rukune mukenai tulisan Syahrini tanda tangan 10 juta tok iki wis kon larangi gak jadi gak khusyuk. Menciptakan yang bagaimana salat khusyuk ini akan menjadi pangapunten sikap pandangan hidup kita untuk bisa berhasil. Lah nek omah kita itu lira-lira berhasil bersih, nata, disiplin, kemudian akas. Apa Pak bahasa Indonesia akas itu ya? Akas itu apa? Rajin ya? Rajin, akas, cipto, damri. Ya, saya yakin generasi kita yang masuk anak-anak menjemput masa depan itu semangat ngoten lho. Wis gua karo omah kula lho cilik Pak, sepeda motor mlebu ndek ruang tamu. Ada apa kalau ada di ruang tamu? Masuk di ruang tamu, mburi langsung dipel, sret bersih. Lah di ruang tamu tutup mburi ambune. Bu, ambune kok gak enak. Lah wong bane ku ngicak ya apa iki, Mang? Nari mane nang kandange jarang, kandange sapi. Kok nang mburine wong. Aduh gak karu-karuan wis. Mlebu ndek omah pengu gak karu-karuan. Teng jam 6. Ya wis berat iki. Cek panjang Mas iki apa iki? Mari iki Mas. Kita bicara ini keberhasilan kan ya. Ternyata kalau di sini kita itu bisa berhasil. Belum yang kedua, ma'buduna mutawadhuuna tawadhu. La yaltafituna yaminan wala simalan. Sik, napa? Mboten noleh ngiwon dolanen. Salat kita itu harus melihat tempat sujud. Kalian noleh kalian ngeten. Loh, itu kalau kita pahami dengan sikap hidup kita dalam berbisnis. Loh, hidup kita dalam berumah tangga, kon apa? Hidup kita dalam bermanhaj, apa niki? Harus mempunyai pandangan yang lurus. Ojo menggak. Nek kate ndokong si A 10.000 100.000 ndek kono 200.000 jukun karo. Wah berat iki. Kate pemilu kada iki sebab iki. Wah pemilu kada berat iki. Muhammadiyah Probolinggo ndak ada ya sikap ya? Ndak ada ya? Hah? Oh ndak ada ya? Tutuk kono niku lho apa aku iki nerangno yang ngene iki hadirin. Jangan ada dalam dua hati loh ya. Jangan ada dua kursi di antara kita. Pak ngapunten kata kalau PDM kabupaten menyenurkan sikap. Ya, tidak tahu nanti itu wallahu alam bishawab. Tapi saya sudah melalui proses kajian yang panjang. Ya, kalau dalam LHKP PWM itu kan ada PDM yang menentukan sikap, ada yang PWM netral. Itu hak masing-masing. Boleh karena menurut kondisional yang ada di daerah. Alah tutup politik gimana ya. Jamaah yang terakhir wala yarfauna aidihim fis sholati. Pun sih. Salat yang khusyuk itu tidak wala yarfauna lan orang angkat aidihim tangan loro ni fis sholati ing dalam salat. Lho ya apa sih Pak? Salat kok gale ngangkat. Iki mengangkat tangan apa takbiratul ihram? Nang di wong-wong niki hadirin. Niki lho Allahu Akbar. Kula niki angkat tangan apa takbiratul ihram? Ya, dalam takbiratul ihram ada yarfa yadihi. Kan begitu toh? Tapi ini berartinya kan bukan mengangkat tangan, tapi gerakan takbiratul ihram. Takbiratul jawaid, tarabbikurut intiqal itu ada di sini. Nah, pertanyaannya tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat.
Berarti apa? Tidak mengangkat tangan. Saya ngomong sholat pasti sah, mesti sah, tapi belum tentu khusyuk. Ya, saya melihat Ali bin Abi Thalib ketika kena anak panah tembus, mesti ini digawa nang Karamenjangan, tapi mboten. Dalam keadaan khusyuk ditarik nih lho, mboten krasa. Padha kali wong Probolinggo, sholat gak krasa blas. Allahu Akbar. Gak khusyuk. Waduh, keliru nomor iki, Mang. Makane kok ngeluh iki, Mang. Ya Allah, sing kukur-kukur sing gak karu-karuan. Apa maning wis kate ngoten, imam ngomong amma yatasaalun anin nabail adim. Waduh, suwe iki wis kali tok. Meneh gak teko, aku gak teko, kapok kon. Subhanallah. Pun jamaah ya, saya ini sebenarnya kalau sudah bicara tentang isi betul dari sholat khusyuk, baru itu nanti kita praktekkan satu persatu. Seperti tadi ya, rumah bersih, pandangan cerah, kemudian semangat ada. Ini bagian dari nilai berhasil, keberhasilan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mohon maaf lebih dari 4 menit okay? Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada pagi hari ini membawa berkah. Yai Ketua, panjenengan yang doa ya Dam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatan ainin fa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati rijali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.